Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ahmad. Di sini saya akan membahas tentang cara membuat aplikasi virtual reality dengan menggunakan aplikasi Unity. Untuk sebelumnya, untuk spesifikasi minimum laptop yang dibutuhkan yaitu Windows 8 atau Windows 10. Kemudian untuk RAM yang digunakan adalah 4 GB. Ini yang paling minimal. Kalau bisa di-upgrade akan lebih baik. Lalu untuk ruang penyimpanan sistem pada saat melakukan penginstalan minimal tersedia 15 GB. Lalu untuk prosesor yang digunakan adalah AMD A9 atau Intel Pentium Gold atau Pentium Silver juga boleh. Kemudian untuk rekomendasi laptop atau PC yang digunakan adalah Windows 10 atau Windows 11. Lalu untuk RAM-nya 8 GB dan juga bisa ditambah akan lebih baik. Kemudian untuk ruang kosong yang disediakan pada saat penginstalan yaitu 15 GB atau lebih, karena untuk pada saat penginstalan aplikasinya dia memerlukan ruang penyimpanan lebih banyak, karena untuk aplikasi Unity tersebut setiap tahun akan selalu ada pembaharuan atau update, dan itu sangat berpengaruh pada ruang penyimpanan sistem. Jadi untuk penyimpanan sistemnya disarankan lebih banyak atau lebih dari 15 GB. Lalu untuk prosesor yang digunakan adalah AMD Ryzen 7 atau Intel Core i7. Kemudian untuk selanjutnya adalah membuka aplikasi Unity. Namun bagi teman-teman, sebelum melakukan penginstalan, kita harus download aplikasi Unity terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum menginstal. Kita buka Google Chrome-nya. Nah, baik teman-teman, kali ini saya akan membuka aplikasi Unity ya. Nah, di sini saya menggunakan Unity Hub. Untuk teman-teman, bila mendownload aplikasi Unity Hub, maka teman-teman wajib menginstal aplikasi Unity-nya. Nah, untuk aplikasi Unity yang saya download di sini sudah mendownload yang versi 2019 ya. Nah, jika teman-teman belum menginstal aplikasi Unity, maka teman-teman bisa download di sini di pre-release-nya, install Unity editor-nya. Nah, ini adalah Unity versi yang terbaru 2022 ya. Nah, jika teman-teman merasa versi ini terlalu besar, maka bisa pilih di sini. Oke. Nah, di sini adalah versi Unity 2021, 2020 atau 2019. Untuk yang saya download adalah versi yang 2019. Nah, maka teman-teman tinggal install aja, kemudian tunggu prosesnya. Pastikan untuk mendownloadnya terkoneksi ke internet ya. Nah, kemudian teman-teman bisa klik new project untuk membuat objek baru. Oke. Di sini adalah ada beberapa pilihan, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi. Saya pilih yang 3 dimensi. Kemudian teman-teman di sini bisa ganti nama my project, ini nama project kalian. Kemudian di sini adalah lokasi penyimpanan Unity yang kalian buat.
Setelah itu kita klik create project. Nah, kita ke aplikasi Unity-nya ya. Oke, di sini adalah aplikasi VR Log World-nya yang sudah saya buat ya. Nah, ini adalah programnya, teman-teman. Silahkan bisa dicoba ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, di sini angle-nya bisa diatur sesuai kebutuhan ya. Nah, di sini misalkan saya pakai angle 5,5 atau 30 bebas. Nah, di sini untuk kecepatan teman-teman bisa atur ya. Nah, kemudian jika sudah, maka save di sini langsung seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke aplikasi Unity-nya. Oke, kita sudah masuk di aplikasi Unity-nya, dan ini adalah aplikasi Unity saya yang sudah buat sebelumnya, yaitu virtual reality. Namun untuk objeknya di sini saya menggunakan gelas ya. Ini project saya yang sebelumnya. Namun jika teman-teman ingin membuat project baru, teman-teman bisa klik di sini, klik kanan, kemudian create untuk menambah skin baru, membuat halaman baru ya, seperti itu. Nah, di sini muncul. Kemudian teman-teman bisa memberi nama VR tutorial. Tutorial 2 bebas ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Lalu langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengatur kamera ya. Nah, untuk kameranya di sini saya ingin menambahkan wadah agar dia bisa digerakkan ya. Namun sebelum menambahkan wadah, kita akan membuat wadahnya. Maksudnya kita menambahkan baru di sini. Nah, kita buat game object. Dan game object ini bisa diganti nama, misalkan player. Nah, player ini merupakan wadah untuk memuat kamera nanti. Nah, untuk kameranya sebentar, untuk kameranya playernya dulu ya, nanti biar sejajar. Satu posisi 0, kemudian 0, lalu ini juga sebentar 0 ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk layernya, main kameranya, main kameranya 9, ini juga kita ubah 0. Nah, oke. Nah, ini baru sejajar. Lalu untuk main kameranya kita drag and drop ke sini, ke dalam player. Nah, kita masuk ke sini. Lalu kita komponen ya. Kita tambahkan aset-asetnya, kita tulis, atau kita bisa cari di sini. VR, masuk ke prefabs,
kita butuh aset DVR editor. Nah, kita drag and drop di sini. Kemudian kita bisa nambahkan event system. Kita drag and drop juga. Kemudian kita sebuah kode dalam set. Oke. Saya coba ketik di sini ya. Asetnya kita tulis controller. Controller main. Nah, di sini adalah DVR controller main. Kita drag and drop ke sini. Oke. Lalu kita menambahkan komponen lain untuk di main kameranya. Kita butuh VR pointer. Kita ketik di sini aja pointer. Sebentar. Physical. Sebentar. Sebentar. Sepertinya salah. Kita butuh DVR point register ya. Aduh. Nah, ini DVR pointer, DVR register pointer. Maksud saya yang ini guys. Kita tekan ke sini. Oh ya, untuk DVR register pointer kita masuk ke main kamera di sini. Nah, saya sudah ada di dalam main kamera. Lalu kita tambah objek 3D baru. Oke, kita buat di sini aja. Nah, objek 3D baru saya menggunakan cube atau plane. Nah, plane ini adalah sebagai tanahnya nanti untuk tanahnya. Dan saya menggunakan cube agar lebih ringan. Karena kalau pakai plane dia lebih besar ukurannya. Saya menggunakan cube ini hanya untuk ujung. Kemudian kita atur skalanya. Kita buat 10. Kemudian ini kita buat 30. Oke, 10 agar dia memanjang. Kepanjangan ya. Kita buat 5 Oke, buat 20. Untuk cube-nya kita bisa ganti nama tanah. Oke, lalu kemudian kita menambahkan komponennya. Ini sudah ditambahkan semua. Kemudian kita tambahkan komponen di sini.
VR pointer. Nah, VR pointer physical register. Nah, di sini kita menggunakan VR pointer physical register. Ini sudah ada. Lalu untuk playernya, nah ini kan main kamera. Di playernya kita tambahkan komponen baru. Sini kita klik untuk menambahkan karakter kontrol. Kita tulis karakter controller. Sini ada banyak pilihan ya. Nah, kita pilih yang ini, karakter controller. Kemudian untuk scriptnya, agar player ini bisa cepat, kita menambahkan komponen script ya. Kita tulis VR logwork. Nah, di sini adalah scriptnya. Ini script yang sudah saya buat. Jadi saya tinggal menambahkan. Nah, untuk ini kita tinggal klik di sini. Nah, pertama klik titik 3 yang ada di pojok kanan, lalu edit script. Untuk scriptnya seperti scriptnya. Oke, untuk scriptnya silakan teman baca ya. Nah, boleh di copy juga seperti ini. Untuk selanjutnya adalah kita menambahkan sebuah objek 3D baru. Oke, kita klik dulu. Nah, sini saya menggunakan dua objek ya. Misalkan saya menggunakan objek rumah. Ini saya geser ke sini. Oh, ini besar sekali. Saya hapus saja. Kok besar ya? Ini objeknya terlalu besar. Objeknya besar teman-teman. Skalanya untuk tanahnya kita ubah lagi jadi 20. Nah, kemudian yang skala Z-nya kita ubah 30. Seperti ini ya. Oh, ini gedungnya sangat besar. Oke, kemudian kita tambahkan lagi objek bangunan di sini. Nah, cahayanya kita bisa atur ya. Sebentar, untuk kameranya saya matikan aja agar nanti layarnya tidak ganggu ya. Nah, oke. Sebentar. Bangunan rumahnya masuk kamera. Nah, ini kita hilangkan aja.
Oke, sebentar untuk lighting ini. Kita bisa atur untuk pencahayaannya seperti ini. Lighting seperti ini. Kemudian di playernya kita atur posisi kameranya. Kita coba play dulu ya. Nah, sebentar, ini error kenapa? The variable kamera. Oh ya, sebentar, ini kok error apa ya? VR lock. Oh, VR kameranya. Oke, sebentar guys. Mungkin di player kamera. Oh iya, iya. Nah, VR kameranya ternyata error. Nah, VR lock. Nah, VR kamera ini masih kosong, belum ada kameranya. Main kameranya kita tambahkan di sini, atau kita bisa drag and drop ke sini. Sebentar. Nah, VR kameranya sini. Nah, drag and dropnya kita hapus lagi. Kemudian kita coba lagi. Oke, ini kita bisa jalan ya. Coba kita apakah bisa jalan? Oh, bisa. Bentar, ini kok cepat ya? Speed cepat. Saya buat tiga aja. Kita coba running lagi. Oke, kita coba ya. Nah, udah bisa jalan. Nah, kita menunduk sedikit, dia akan jalan seperti ini. Ini gedungnya. Kok gedung? Nah, ini yang gedung. Ini adalah gerbangnya. Nah, kita jalan. Nah, oke. Nah, sudah bisa ya. Sebenarnya untuk VR-nya itu udah dibuat ke Android ya. Oke, sebelum itu kita akan pergi ke file di sini ya. Oke, sebelum kita melakukan import
ada yang kelupaan. Di sini ada tambahan beberapa fitur baru, yaitu pagar ya. Nah, di sini pagarnya adalah sebagai collidernya. Collider ini berfungsi sebagai pagarnya atau garis pembatasnya. Di sini saya buat 4 garis pembatas ya. Nah, kemudian caranya adalah kita bisa buat create empty atau wadahnya. Kemudian kita tambahkan add komponen. Nah, untuk add komponen kita bisa mengetik box collider. Nah, di sini box collider, kemudian klik. Nah, dia akan muncul box collider. Nah, ini adalah box collidernya. Untuk box collidernya bentukannya seperti ini, dia transparan. Nah, ini caranya untuk mengeditnya adalah kita tarik, kita edit control collidernya di sini. Nah, kemudian di sini ada titik kotak kecil, kita klik, kemudian tarik. Nah, begitu pun seterusnya. Nah, dia akan memanjang mengikuti sesuai kebutuhannya, sesuai keinginan kita. Nah, jika sudah, maka posisinya bisa disesuaikan ya. Nah, di sini game objeknya nanti kita bisa ganti nama seperti pagar ini ya, atau sesuai tempat yang dituju. Nah, kemudian kita hapus karena kita sudah ada pagar sini 1, 2, 3, dan 4. Oke. Kemudian untuk Google VR-nya ya. Nah, di sini Google VR ini adalah sebenarnya sebuah aset baru. Nah, jika teman-teman pertama kali menginstal aplikasi Unity, maka Google VR ini belum ada. Nah, caranya gimana agar Google VR ini tampil di sini? Kita menambahkan aset baru ya untuk komponen pendukung dalam membuat VR. Di sini kita import package, lalu custom package. Nah, kemudian kita cari file yang sudah di-download tadi ya. Nah, di sini adalah Google VR for Unity. Kita bisa klik atau open di sini. Nah, nanti teman-teman dia akan muncul import. Kemudian kita import saja langsung ya. Karena saya sudah mengimport, maka saya tidak akan mengimport lagi. Selanjutnya adalah masuk ke build setting ya. Nah, untuk build settingnya, karena kita menggunakan Android dalam membuat VR, maka sini Androidnya pastikan telah terswitch. Nah, ditandai dengan gambar icon seperti ini. Nah, kemudian kita pergi ke player setting. Di player setting kita pilih player, kemudian pilih Android setting ya. Nah, pastikan ada di Android setting, kemudian masuk ke XR setting. Nah, di sini adalah virtual reality support. Kita klik centang di sini agar dia tercentang. Nah, kemudian pada saat teman-teman sudah mencentang, maka di sini muncul menu baru. Nah, di sini saya memilih Google Cardboard ya untuk membuat VR. Nah, untuk teman-teman jika menggunakan selain Google Cardboard, maka di sini ada pilihan yang lain seperti Oculus, Non, Mock HMD, dan Daydream. Nah, saya memilih Cardboard di sini. Jika sudah, maka diklik saja, lalu kita tutup ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan adalah build menjadi sebuah APK Android. Oke, kita klik build, lalu tipe APK. Nah, di sini saya menamakannya VR tutorial. Nah, kemudian setelah itu kita save,
lalu dia akan melakukan build. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sekian, nanti saya akan tampilkan hasil aplikasinya di akhir video.